Hai guys, welcome back again in our video. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 akan membuat video semi debat. Semi debat sama semi diskusi ya guys ya. Karena kalau kita bilang ini video debat, ini tidak terlalu debat. Tapi kalau ini kita bilang video diskusi, tapi di sini ada yang namanya mempertahankan pendapat. Jadi ini adalah video semi debat dan semi diskusi. nah, sebelum kita lanjut ke videonya, kita mau perkenalan dulu nih guys. Ada siapa saja sih di kelompok 7? Hai, perkenalkan, aku Prami. Di sebelah aku ada... Perkenalkan, saya Widiani. Dan saya Juliarta. Baik, saya sebagai pemandu atau moderator pada video ini akan membahas mengenai kodrat seorang wanita. Di sini saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Prami selaku perempuan. Nah, menurut Prami, mengenai pendapat Prami, pernyataan bahwa kodrat wanita hanyalah mengandung, melahirkan, menyusui, dan menstruasi. Menurut Prami, bagaimana pendapatnya? Jadi kalau menurut saya, mendengar pendapat tersebut bahwa kodrat wanita hanya 4, yaitu mengandung, melahirkan, menyusui, dan menstruasi. Saya setuju dengan pendapat tersebut. Dimana kita ketahui kodrat tersebut emang ciptaan atau bawaan dari Tuhan. Tuhan yang sudah menentukan kodratnya seorang wanita seperti itu gitu. Emang benar apa adanya, saya setuju dengan pendapat tersebut bahwa kodrat seorang wanita hanyalah mengandung, melahirkan, menyusui, dan menstruasi gitu. Itu pendapat saya pendapat atau pernyataan yang Widi katakan. Tapi menurut saya sebagai seorang laki-laki menambahkan dari pendapat kami, memang wanita itu memiliki kewajiban mengandung, menyusui, menstruasi, melahirkan. Tapi kalau menurut saya kan di sisi lain wanita itu memiliki kewajiban tertentu, yaitu salah satunya kalau sudah berkeluarga kan memiliki kewajiban seperti memasak, menyapu, dan lain-lain yang dilakukan oleh cewek. Memang saya setuju sih tentang seorang wanita itu menyusui, melahirkan, menyusui, melahirkan, menstruasi, dan hamil. Itu sih udah kalau menurut saya. Lalu bagaimana pendapat Prami mengenai pernyataan yang dikatakan Kak Juliarta? Apakah Prami setuju atau gimana? Mengenai yang dikatakan oleh Juliarta tadi, sebenarnya menurut pendapat Juliarta tadi antara setuju sama tidak setuju ya mengenai kodrat seorang wanita. Karena tadi Juliarta mengatakan bahwa dia berkata dalam sebuah keluarga, istilahnya sudah menikah itu kan. Dia menambahkan bahwa kewajiban seorang wanita tidak dia kayak mengibaratkan ini tuh kodrat yang tadi dikatakan hamil, menyusui, menstruasi, melahirkan itu harus ada tambahan lagi, yaitu bisa masak, bersih-bersih, pokoknya hitungan rumah tangga lah. Di sana menurut saya itu tidak hanya bisa dilakukan oleh seorang wanita, karena itu adalah kewajiban. Kewajiban itu bisa dilaksanakan oleh wanita ataupun laki-laki. Selain itu memasak itu merupakan life skill yang harus dimiliki oleh seorang wanita ataupun laki-laki, karena kita ketahui kita perlu life skill untuk bertahan hidup. Semisal kalau kita hanya bergantung pada seorang wanita untuk memasak, bagaimana kita bertahan hidup jika wanita itu sudah meninggalkan kita gitu. Jadi kan kita harus bisa membedakan mana kodrat, mana kewajiban. Itu sih pendapat saya mengenai pernyataan yang tadi dikatakan oleh Juliarta. Kalau menurut saya sebagai laki-laki kan tentunya jadi kepala keluarga nantinya. Kalau menurut saya memang benar life skill itu yang semua orang harus bisa, yaitu mencuci, memasak, dan berbersih. Tapi kalau laki-laki kan ibaratnya, bukan ibarat sih, tapi emang kepala keluarga, kuncinya harus mencari uang untuk menafkahi keluarganya, kan gitu. Kalau misalnya istrinya sudah meninggal, kan kita bisa menggunakan life skill tersebut, yaitu mencuci, menyapu, ataupun memasak dari keperluan
yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Itu sih dalam menurut saya. Berarti Kak Juliarta ini setuju dengan pendapatnya Prami. Nah, di sini saya akan menanyakan kembali, pada saat kapan laki-laki menyikapi hal tersebut dalam konteks istri meninggal? Bukan hanya istri meninggal aja sih, tapi life skill itu bisa dilakukan oleh laki-laki di saat situasi tertentu. Misalnya bukan meninggal aja, tapi istri lagi sakit ataupun hal-hal tertentu yang lainnya. Itu sih dari pendapat saya. Nah, saya mengenai pendapat Kak Juliarta tadi, saya juga setuju. Selain pada saat keadaan saya sakit ataupun pada saat saya sudah meninggal, life skill itu sangat diperlukan. Nah, walaupun sekarang nih zaman now kita sudah melek yang namanya dunia digital, tidak semua orang itu bisa beradaptasi dengan dunia digital. Walaupun dalam kita berbicara ranah konteks memasak gitu, kita kan zaman sekarang sudah bisa pesan makanan online nih, tapi kita ketahui tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut karena tidak semua orang berada di kota dan tidak semua orang dapat dijangkau aksesnya oleh aplikasi tersebut. Jadi mau tidak mau kita harus bisa memiliki life skill tersebut gitu. Nah, itu sih pendapat saya mengenai life skill memasak yang harus dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Jadi pada intinya life skill itu harus dimiliki oleh bukan seorang perempuan aja memiliki life skill, tapi seorang laki-laki juga memiliki life skill tersebut, di mana life skill itu akan berguna bagi laki-laki di saat situasi ataupun kondisi tertentu. Oke guys, ini adalah video yang sangat luar biasa antara Kak Prami dan Kak Juliarta. Baik, di sini saya sebagai moderator akan sedikit menyimpulkan hasil perdebatan yang berujung sebuah diskusi bahwa kodrat wanita itu ada 4. Yang pertama, mengandung, menyusui, melahirkan, dan menstruasi. Wanita itu berkewajiban untuk memasak, mencuci, dan lain-lain. Nah, selain dikatakan oleh moderator tadi, di sini saya sedikit menambahkan bahwa kita harus bisa sebagai seorang manusia bisa membedakan mana yang dinamakan kodrat, mana yang dinamakan kewajiban, mana yang dinamakan hak, agar dalam menjalani sebuah proses kehidupan kita tidak berada di jalan yang salah. Istilahnya kita tidak bilang, ini tugas perempuan, ini tugas laki-laki, padahal itu adalah sebuah kewajiban yang bisa kita laksanakan bersama-sama. Apakah Kak Cu ada pesan yang ingin disampaikan lagi untuk mengakhiri video perdebatan yang berakhir sebagai sebuah diskusi ya guys ya, bukan perdebatan yang sangat-sangat formal tapi diskusi nih guys. Sebuah diskusi. Pesan saya kepada laki-laki, life skill itu penting. Kita tidak tahu bagaimana kedepannya, entah situasi tertentu kita tidak tahu. Intinya life skill itu penting untuk laki-laki dan wanita. Jadi itu dia video yang sudah kita buat dari kelompok 7. Semoga teman-teman yang menontonnya terhibur dan mendapatkan sebuah pesan dari video ini. Untuk itu kami akhiri video ini dengan mengucapkan terima kasih. Bye bye. Behind the scene yang gini. Guys, ini kata spontan nih guys. Baik, di sini saya kondangan lagi kepada Pada saat situasi memitra. I'm gay. Berarti kan Kak Cu. Wah. masa tulang belulang. Nah, ulah guys.